Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan semakin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semua mengenal Yohanes Pembaptis. Ciri-cirinya kita semua hampir tahu. Nah, hari ini kita merayakan kelahirannya. Yang kita ketahui, peristiwa kelahirannya menjadi buah tutur orang-orang pada zamannya. Maka kitab suci tadi mencatat demikian. Segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan sambil mereka bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Saya mencoba merenungkan ini dengan meletakkan dalam kisah hidup kita sehari-hari. Kalau ada anak yang gegirisi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya kadang menakutkan tuh ya. Atau sekarang dikenal dengan anak kecil tantrum itu ya, menangis tidak bisa dihentikan, lalu menyakiti dirinya sendiri dan seterusnya. Lalu biasanya ada yang usil, "Gek mbiyen ki nyidam apa to mbokne," gitu kan. Jadi yang dirunut adalah dulu bagaimana? Iki nurun sopo gitu kan. Nah, beda dengan Yohanes kelahirannya. Tidak disebut ini kelahiran ini kok ngane-nganei. Dulu Elisabet ngidam apa ya gitu kan, enggak. Tapi seluruh rangkaian tentang kelahiran Yohanes memang aneh. Artinya di luar kewajaran sejak dikandung oleh Elisabet. Elisabet mandul tapi mendapatkan belas kasih Allah sehingga Elisabet mengandung. Dan bapaknya bisu karena tidak percaya tentang rencana Tuhan. Dan pemberian nama pun tidak lazim, namanya Yohanes. Di cross check keduanya sama. Elisabet menyebut Yohanes, Sakaria juga menulis Yohanes. Dan Yohanes itu artinya Allah berbelas kasih. Keanehan-keanehan, ketidaklaziman-laziman ini tidak dicari. Biyen wong tuane ngidam apa enggak. Justru mereka bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Peristiwa besar kelahiran Yohanes kita rayakan, dirayakan oleh gereja. Tentu punya arti, punya makna. Apa maknanya?
bahwa si tokoh besar ini bernama Yohanes sungguh-sungguh menjadi jalan pembuka bagi kelahiran Yesus. Kita semua tahu. Dan menjadi tokoh yang memberitakan pertobatan supaya orang percaya kepada Mesias yang disiapkan oleh Yohanes. Nah, kalau hari ini kita merayakan Yohanes yang seperti itu, yang lahirnya ngedapi-dapi, menjadi pertanyaan bagi banyak orang, maka bagi kita sekarang, apakah kelahiran kita itu juga ngedapi-dapi, membuat orang bertanya-tanya, menjadi apakah anak ini nanti? Tidak sepertinya. Seolah-olah semua mengalir. Bahkan pemberian nama anak-anak zaman sekarang pun dicari yang sebaik-baiknya. Saking pengen yang baik, dari Mbah Kakung usul apa, Mbah Putri usul apa, dari pihak mertua usul apa, semua dijadikan satu. Namanya panjang. Bisa jadi kita bertanya, ke anak iki kok gede dadi apa ya kuat ya. Saya punya teman masih hidup sekarang, namanya bagus, tapi loro laranan, sakit-sakitan. Waktu kecil diubah menjadi satu nama, Slamet. Namanya Slamet. Dan sampai sekarang masih hidup itu. Mbok menawa nama yang dahulu Kabotan, bisa jadi ya, Kabotan. Apapun itu, kisah-kisah ada di sekitar kita. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah, apapun nama kita, apapun kelahiran kita waktu itu, hidup kita harus punya makna sesuai rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tidak harus menjadi Yohanes Pembaptis yang karyanya memang besar, tapi setidak-tidaknya kelahiran kita, kehadiran kita memiliki makna, arti bagi orang-orang di sekitar kita. Itu sudah istimewa. Mereka bisa bergembira karena kehadiran kita, mereka bisa bersyukur karena kehadiran kita, dan itu artinya hidup kita memang bermakna. Apapun nama kita, siapapun orang tua kita, betapapun tingkat pendidikan kita, sosial kita, makna menjadi perjuangan bagi kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.